Halo Velas, kembali lagi di dalam video part kedua dari prediksi ketujuh soal latihan TKA Kimia. Oke, di sini kita punya larutan NH3 dengan konsentrasi 0,8 dengan pH sebesar 11. Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai dari alfa atau derajat disosiasi dari larutan tersebut. Oke, step pertama adalah karena NH3-nya dalam fase larutan, maka reaksi yang terbentuk adalah NH3 bereaksi dengan air menghasilkan NH4OH. Step berikutnya adalah nilai pH-nya adalah 11. Berarti nilai pOH-nya adalah 14 dikurang 11, hasilnya adalah 3. Berarti nilai dari OH- itu adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi OH- ya. Kemudian konsentrasi OH- itu bisa kita peroleh dari hubungan antara alfa dikali dengan konsentrasi basanya. Jadi nilai alfa itu sendiri dapat kita tentukan dengan cara konsentrasi OH- dikali dengan konsentrasi basa dikali dengan 100%. Sehingga nilai alfa sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 8 kali 10 pangkat min 2. Jadi 0,08 diubah menjadi 8 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 100%. Sehingga nilai alfanya adalah 1,25%. Sehingga untuk soal ini opsi jawaban yang tepat adalah yang E. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini merupakan soal yang berkaitan erat dengan geometri molekul ya, terutama yang masih erat kaitannya dengan sifat kepolaran dari senyawa tersebut. Oke. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka ada langkah cepatnya ya teman-teman. Jadi kita harus mengingat kira-kira rumus geometri dari molekul-molekul tersebut itu apa. Yang pertama adalah PF5, berarti rumus geometrinya adalah AX5. A itu adalah atom pusat, X itu adalah banyaknya atom yang diikat. Seperti itu. Kalau AX5 berarti rumus geometrinya adalah trigonal bipiramida. Kalau trigonal bipiramida, maka sifat kepolaran dari molekulnya itu adalah nonpolar. Seperti itu. Berikutnya BeCl2. BeCl2 berarti AX2 ya teman-teman. Maka bentuk geometri yang sesuai itu adalah linear. Kalau bentuk geometrinya linear kan berarti saling meniadakan ya momen dipolnya. Maka otomatis sifat dari kepolaran molekulnya adalah nonpolar. Berarti praktis opsi jawabannya sekarang tinggal 3, 4, 5 teman-teman. Oke, terus kita cek yang SO2. SO2 ini dia memiliki bentuk atau rumus geometri adalah AX2E. Seperti ini. Oke. Maka kalau bentuknya AX2E, maka bentuk yang paling memungkinkan untuk SO2 itu adalah bentuk V. Nah, karena ada keberadaan pasangan elektron bebas pada rumus geometrinya, maka bentuk kepolaran dari molekul tersebut adalah polar, teman-teman. Oke. Kemudian yang keempat, CCl4. CCl4 ini mirip seperti CH4 metana, maka bentuk geometrinya adalah tetrahedral ya. Kalau tetrahedral dan semua atomnya identik, maka kepolarannya bersifat nonpolar. Seperti itu. Maka opsi yang terakhir yaitu NH3. NH3 seperti ini, dia memiliki rumus AX3E, rumus geometri ya, dimana bentuknya adalah trigonal piramida. Dengan adanya satu PeB, maka NH3 termasuk dalam kategori molekul polar. Seperti itu. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah opsi E, 3 dan 5. Masih semangat? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita diberikan suatu soal cerita ya teman-teman. Di sini kita diberikan satu soal cerita di mana bahwasanya negara Jepang itu sudah memproduksi suatu teknologi yang menggunakan gas hidrogen sebagai bahan bakar alternatif. Tujuannya untuk menekan emisi gas berbahaya seperti CO2 maupun CO, seperti itu ya. Namun gas hidrogen ini bermasalah. Ada salah satu sifat yang cenderung merugikan, yaitu sangat reaktif dan mudah meledak. Nah, yang membuat gas hidrogen itu dapat disimpan dalam wujud cair itu karena apa sih sebenarnya?
Oke, opsi A salah karena hidrogen dan hidrogen itu tidak membentuk ikatan hidrogen ya teman-teman. Jadi hidrogen dan hidrogen bertemu dengan hidrogen dan hidrogen yang lain itu bukan ikatan hidrogen atau interaksi secara ikatan hidrogen yang terbentuk. Oke. Terdapat ikatan pi pada molekul H2. Hidrogen itu sendiri hanya punya satu elektron. Tidak mungkin dia bisa membentuk ikatan pi antar sesama atau bahkan dengan atom sejenis pun tidak bisa. Seperti itu ya. Terdapat interaksi secara van der Waals. Ya, ini jawaban yang benar ya teman-teman. Jadi interaksi antara sesama molekul hidrogen, interaksi nonpolar itu diberi nama interaksi van der Waals atau lebih spesifik disebut sebagai gaya London. Interaksinya memang sangat-sangat lemah. Nah, justru karena interaksi yang sangat lemah inilah H2 itu bisa disimpan dalam wujud cair, namun harus sangat berhati-hati. Dia tidak boleh terbuka ya, dalam kondisi terbuka, karena bisa saja dia cepat untuk berubah seperti itu ya. Sehingga opsi jawaban untuk soal ini itu adalah yang ini ya teman-teman. Terdapat interaksi secara van der Waals seperti itu. Opsi jawaban D maupun E tidak ya. Apalagi interaksi dipol-dipol tidak mungkin karena hidrogen sifatnya itu elektropositif ya. Jadi kalau sesama itu positif tidak mungkin membentuk interaksi secara dipol-dipol. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini juga suatu kisah inspiratif atau suatu cerita aplikasi ilmu kimia ya teman-teman, di mana freon ini seringkali kita jumpai pada komposisi bahan untuk AC ya teman-teman. Nah, freon ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia mampu untuk mengubah ozon ya untuk menjadi gas oksigen seperti itu. Jadi di sini ada 3 buah jenis reaksi ya. Ada reaksi pertama, kedua, dan ketiga seperti itu. Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai perubahan entalpi ketika ozon itu berubah menjadi oksigen seperti itu. Oke. Jika kita perhatikan bahwasanya reaksi yang pertama udah benar ya, karena kan ozon diubah menjadi oksigen. Berarti otomatis reaksi yang pertama itu tidak perlu diubah. Tidak perlu diubah. Selanjutnya adalah kita mau ozon ini menjadi oksigen, berarti oksigen posisinya harus di sebelah kanan. Nah, jika kita lihat reaksi yang kedua itu oksigennya terletak di sebelah kiri, maka reaksi yang kedua ini harus diubah seperti itu. Jadi kita tuliskan kembali ya reaksi yang pertama. Jadi O3 ditambah Cl membentuk O2 plus ClO dengan nilai delta H-nya negatif 126. Kemudian reaksi yang kedua kita ubah ya, jadinya ClO plus O membentuk Cl plus O2 dan delta H-nya yang awalnya positif menjadi negatif 268. Sehingga kalau reaksi ini kita jumlahkan, otomatis kan ada variabel yang atau komposisi yang bisa kita hilangkan ya. Misalnya ClO dengan ClO, terus apa lagi ya? Itu saja ya teman-teman sepertinya. Jadi tidak ada lagi. Sehingga ada Cl ya, ada Cl. Berarti nanti reaksi yang ketiga bentuknya menjadi O3 plus O seperti ini akan membentuk O2 ditambah O2 nih, jadinya 2O2 seperti ini. Berarti nilai perubahan entalpinya adalah negatif 126 dikurang 268 nih, sehingga hasilnya adalah negatif 394 kilojoule seperti itu. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah yang E seperti itu. Wah, ternyata soalnya semakin bervariasi ya dari hari ke hari. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di part berikutnya ya teman-teman. Semoga ini semakin membuat kalian yakin dan semangat dalam mempersiapkan diri di TKA Kimia tahun ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya jika kalian merasa termotivasi dan terbantu dengan video yang dari kakak. Sampai jumpa lagi dan see ya.